Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Wa qala aydan ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah. Perkenalkan, saya Suaidi, salah satu mahasiswa S2 di Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar. Kali ini izinkan kami untuk menanggapi atau turut bersuara terhadap fenomena baru-baru ini yang terjadi, yaitu terkait dengan pelecehan yang terjadi di lembaga Islam. Kejadian-kejadian ini seringkali mengganggu kaum muslimin, di mana kejadian ini yang hanya terjadi di beberapa, bahkan sedikit sekali pondok-pondok, itu seakan selalu menjadi viral dan menjadi bahan olok-olokan, terutama dari umat lain yang mendiskreditkan umat Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, bukan hanya itu, yang miris itu adalah banyak di antara kaum muslimin yang juga malah mendiskreditkan, memojokkan pondok pesantren secara keseluruhan. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami menghimbau diri kami dan kaum muslimin rahimakumullah untuk mari pertama kita bersikap adil. Bagaimana mendudukkan persoalan ini seadil-adilnya. Ini adalah persoalan hukum dan kita mendorong pihak kepolisian atau aparat yang berwenang untuk menyelesaikan, menuntaskan, dan pelaku kita harapkan dihukum dengan seberat-beratnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dari ayat yang kami bacakan tadi, di mana di dalam surah Al-Hijr ayat 39, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in, di mana setan ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dia berjanji, qala rabbi bima aghwaytani, karena dia diusir dari surga, maka dia telah berjanji, la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Sumpah setan ini, wala ughwiyannahum ajma'in, dia bersumpah akan menyesatkan manusia ajma'in, semuanya tanpa terkecuali. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa ternyata jangan karena mungkin merasa kita mempunyai ilmu agama yang tinggi kemudian kita akan selamat dari godaan setan. Tidak seperti itu. Bahkan saya pernah mendengar ada sebuah penafsiran dari ayat yang mengatakan bahwa Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Salah satu penafsiran yang kalau kita lihat di konteks modern ini adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu memberikan cobaan kepada setiap hamba itu sesuai dengan tingkat kemampuannya. Nah, bila ditarik mengambil dalil dari sini bahwa ternyata manusia itu ketika semakin tinggi ilmunya, maka setan yang mengganggunya juga akan semakin kualitasnya tinggi. Jadi akan berbeda setan yang mengganggu para ulama atau mungkin tuan guru dan lain sebagainya dibandingkan dengan setan yang mengganggu orang biasa. Oleh karena itu kita jangan
heran, dan mari terus kita berusaha untuk adil, kita proporsional dalam menanggapi kejadian ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga setan telah berjanji di dalam ayat yang lain, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim," dan kami akan mendatangi mereka dari kiri kanannya, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari arah kanan mereka, wa an syama'ilihim, wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Jadi semua arah setan akan datang untuk mengganggu kita. Siapapun kita, selama masih seorang manusia biasa, akan selalu diganggu oleh setan. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada berapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai pembanding supaya kaum muslimin ada pembanding ketika menanggapi fenomena ini. Yang pertama adalah tadi sudah kami singgung, mari kita berusaha untuk adil dan kita mencari di dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih, adakah perbuatan itu, ini kalau kita ingin berpikir adil, apakah perbuatan itu ada diperbolehkan di dalam Islam? Tentu insya Allah kalau kita adil mencari, tidak akan pernah ditemukan ada ulama ataupun tokoh agama Islam yang memperbolehkan hal-hal keji seperti itu. Kemudian juga kita melihat selama ini tanggapan dari mayoritas umat, seperti kasus terbaru yang melaporkan itu adalah umat Islam sendiri, bahkan orang terdekatnya. Ini artinya apa? Kita harus bersyukur bahwa umat Islam di Indonesia masih berpegang teguh kepada hukum agamanya, tidak melihat orangnya, tidak melihat siapa yang berbuat itu. Walaupun yang berbuat itu seorang tokoh ulama atau panutan, tapi ketika dia salah, maka alhamdulillah umat Islam selalu bisa berpikir realistis untuk menilai hal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau kita melihat data dari Kemenak itu ada pondok pesantren di Indonesia itu ada 3.009 ya. 30 maksud kami 39.043 itu yang terdata saja. Dan yang terjadi kasus itu hanya beberapa, hanya 1-2 pondok saja. Jangan sampai yang 39.000 ini kita cerca, kita hina, kita sudutkan karena perbuatan 1-2 orang. Dan ingat kaum muslim rahimakumullah, hal ini akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kemudian selanjutnya ya, mungkin sekedar itu yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan penyampaian ini bisa menjadi pembanding, dan kami tegaskan bahwa penyampaian ini bukan ingin membela pondok pesantren atau lembaga agama yang salah itu. Yang salah harus kita katakan salah, yang benar harus kita katakan benar. Akan tetapi membawa kesalahan yang sedikit kemudian kita limpahkan kepada semua umat Islam itu adalah perbuatan yang tidak adil. Semoga Allah selalu memberi hidayah kepada kita. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.